Era Freemasonry, Christopher Wren, John Evelyn, dan Alfabet Keinginan, Kebenaran Materialisme, George Washington, dan Rencana Rahasia untuk Atlantis Baru. Jika alkimia adalah praktik inti yang menghubungkan Rosicrucian dan Freemason awal, bentuk-bentuk luar dari perkumpulan-perkumpulan ini sangatlah berbeda. Hanya ada 8 saudara Rosicrucian dalam persaudaraan awal, dan rumah Roh Kudus mereka dianggap oleh banyak orang berada di alam lain. Generasi-generasi setelahnya telah cukup sulit dipahami untuk menunjukkan bahwa hanya ada beberapa orang dari mereka. Sebaliknya, Freemasonry menyebar ke seluruh dunia dengan cepat merekrut ribuan, bahkan ratusan ribu orang. Hari ini, meskipun tidak memperlihatkan keberadaannya, ada banyak loji Freemason di hampir kota-kota besar. Orang luar tahu tempatnya, walaupun mereka tidak tahu apa yang terjadi di dalamnya. Setelah upaya Rosicrucian yang berujung bencana dalam tindakan politik langsung yang berakhir pada pertempuran Gedung Putih, Freemason kini akan beroperasi di balik layar. Ketimbang berusaha memaksakan reformasi dari atas, mereka kembali pada tujuan awal perkumpulan rahasia, memengaruhi dari bawah. Dalam kasus Freemasonry, sebagian tujuannya adalah untuk membantu menolong kondisi sosial yang akan membawa orang-orang ke suatu tahapan dalam perkembangan mereka ketika siap menjalani inisiasi. Freemason bekerja untuk menciptakan suatu masyarakat yang toleran dan sejahtera dengan suatu tingkat kebebasan sosial dan ekonomi yang akan memberikan kesempatan kepada orang-orang untuk menjelajahi kosmos luar maupun dalam dengan lebih baik lagi. Evolusi kehendak bebas akan menciptakan banyak perubahan besar yang telah diramalkan dalam New Atlantis karya Francis Bacon, visinya tentang negara Rosicrucian yang sempurna. Terdorong oleh Francis Bacon, orang-orang mulai melihat kosmos batin dan kosmos luar sebagai sesuatu yang berbeda. Dari sana muncullah sebuah pemahaman tentang alam material dan cara kerjanya yang bila sebaliknya tidak akan mungkin terjadi, dan dalam beberapa dekade singkat pemahaman ini telah menciptakan semacam pelukan metalik di seluruh dunia saat kereta api dan mesin pembuatan massal mengubah lanskap dunia. Hal besar dalam sains adalah bagaimana ia berguna, ia memberikan hasil yang teruji dan bisa diandalkan, serta manfaat yang nyata dan mengubah kehidupan. Perbedaannya dengan agama tidak mungkin lebih runcing lagi. Gereja tidak lagi menjadi sumber terpercaya terkait pengalaman spiritual. Filsuf Skotlandia David Hume menanyakan dengan sinis, mengapa mujizat selalu terjadi hanya pada waktu dan di tempat yang jauh sekali. Hasil dari semua ini adalah bahwa objek-objek fisik menjadi tolak ukur dari apa yang nyata. Dunia batin mungkin tampak seperti sekadar refleksi gelap atau bayangan dari yang ada di luar. Dalam pusat perdebatan filsafat antara idealisme dan materialisme, idealisme telah dominan sejak permulaan filsafat. Seperti yang sudah kita nyatakan, ini barangkali bukan karena mayoritas orang telah mempertimbangkan pendapat kedua pihak lalu mendukung idealisme, melainkan karena mereka telah mengalami dunia dengan bentuk kesadaran yang idealistis. Sekarang, sebuah pergeseran yang menentukan terjadi yang berpihak kepada materialisme. Kita bisa memandang Dr. Johnson, menulis kamus bahasa Inggris pertama, sebagai seorang tokoh perubahan. Ia seorang Kristen saleh
yang menyepakati keberadaan hantu, dan pada satu kesempatan pendengar ibunya menjerit memanggilnya dari jarak 100 mil lebih, padahal ia merupakan salah satu dari rasul pandangan hidup akal sehat yang merupakan filsafat yang berlaku pada hari ini. Pernah selagi berjalan menyusuri sebuah jalan di London, ia ditantang untuk menyangkal idealisme filsuf uskup Berkeley. Ia menendang sebongkah batu di pinggir jalan dan berkata, "Aku menyangkalnya begitu. Cara baru dalam memandang segala sesuatu ini sangat buruk bagi agama. Jika Allah mematuhi hukum-hukum universal tertentu yang membentang di sepanjang jalur yang lurus dan dapat diprediksi, maka ia tidak peduli akan nasib manusia. Hidup sebagaimana dijelaskan oleh Thomas Hobbes adalah sebuah peperangan semua melawan semua." Gurun Eropa Tengah setelah perang 30 tahunan menjadi gurun spiritual dunia barat adalah mungkin bila Anda mau berpikir untuk memandang kemerosotan agama dengan kegembiraan yang sinis, tetapi bagi kebanyakan orang, penarikan diri secara bertahap dari alam rohani telah dianggap dengan suatu rasa keterasingan yang meningkat tanpa kehadiran hidup makhluk-makhluk dari hierarki dewa dan malaikat yang lebih tinggi untuk membantu mereka. Orang-orang dibiarkan sendirian menghadapi, seperti yang kita katakan, iblis mereka sendiri dan iblis itu sendiri. Umat manusia sedang memasuki zaman kegelapan baru. Kuil-kuil Neo Solomon bermunculan di seluruh dunia. Tujuan esoteris dari Freemasonry tepatnya seperti ini: membantu menuntun umat manusia melalui era materialisme sambil menjaga api spiritualitas sejati tetap menyala. Ternyata Freemasonry seringkali dianggap ateis, terutama oleh para musuhnya di dalam gereja. Tetapi seorang Freemason telah bersumpah untuk mempelajari rahasia-rahasia tersembunyi dalam alam dan sains demi mengenal lebih baik penciptanya. Sejak awal Freemason ingin membuang agama yang membabi buta, kesalehan palsu, dan penambahan selama berabad-abad praktik dan dogma gereja, terutama gagasan kasar tentang sesosok bapa yang pendendam. Namun, perintah yang lebih tinggi adalah selalu mencari pengalaman pribadi langsung atas alam rohani. Sebagai filsuf, mereka selalu tertarik dalam berupaya menjelaskan apa yang bisa kita katakan selayaknya tentang dimensi spiritual dalam kehidupan. Seperti yang akan kita lihat, banyak Freemason terkenal abad ke-18 yang biasanya dianggap sebagai orang yang skeptis, kalaupun tidak benar-benar ateis, merupakan para praktis alkimia, dan beberapa bahkan turut serta dalam upacara magis. Selain itu, beberapa Freemason besar dari periode ini merupakan reinkarnasi dari sosok-sosok besar dari masa lalu. Mereka kembali untuk bertarung dalam pertempuran terbesar melawan kekuatan jahat sejak Perang Pertama di surga. Seandainya Freemason Skotlandia dan Inggris mendukung sebuah monarki konstitusional yang bekerja dengan sebuah parlemen yang demokratis, situasinya akan sangat berbeda bagi koloni-koloni Amerika. George Washington diinisiasi pada 1752. Pada 16 Desember 1773, sekelompok orang
Tampaknya penduduk asli Indian memainkan peranan besar dalam menginspirasi revolusi Amerika. Setelah membuang teh dari Inggris ke pelabuhan Boston, mereka bergegas kembali ke dalam loji Masonis St. Andrews. Pada 1774, Benjamin Franklin bertemu Thomas Paine di sebuah loji di London dan mendesaknya untuk berpindah ke Amerika. Gemar mengutip kata-kata Yesaya, Paine menjadi nabi besar revolusi, mengusulkan sebuah federasi negara-negara bagian dan menciptakan frasa Amerika Serikat. Ia mendukung penghapusan perbudakan dan pendanaan negara untuk pendidikan masyarakat miskin. Pada 1775, anggota-anggota Kongres Kolonial tinggal sebagai tamu di sebuah rumah di Cambridge, Massachusetts. Tujuan mereka adalah mendesain bendera Amerika. George Washington dan Benjamin Franklin hadir, dan begitu juga seorang profesor tua yang tampaknya tinggal di sana secara kebetulan. Agak mengejutkan bagi yang lain, Washington dan Franklin tunduk kepada profesor tersebut. Mereka tampak mengakuinya sebagai atasan seketika dan tanpa syarat, dan semua sarannya untuk desain bendera langsung disetujui. Lalu ia menghilang dan tidak pernah terlihat atau terdengar lagi. Apakah orang asing ini salah satu guru tersembunyi yang mengarahkan sejarah dunia dalam bentuk masing-masing dan dalam pola pengaturannya? Bintang-bintang sekelima pada bendera tersebut menggemakan simbol-simbol di langit-langit dan di langit-langit sebuah ruangan di dalam piramida Unas di Mesir. Di Mesir, mereka adalah simbol kekuatan spiritual yang memancarkan pengaruhnya yang berkesinambungan dan memandu sejarah manusia. Bila kita bersikeras terhadap semua bukti dan memandang Freemasonry sebagai organisasi ateis spiritual saja dalam pengertian modern yang kosong, kita akan gagal memahami bagaimana para pemimpinnya berasa dirinya terdorong oleh kekuatan misterius. Beberapa menjelma seperti profesor tua tersebut, yang lain roh-roh tanpa wujud dari bintang-bintang. Arsitektur Freemasonry muncul dari sebuah tradisi okultis dan magis dalam memanggil roh-roh tanpa wujud yang berasal dari Mesir kuno. Ketika bahan-bahan semuanya sudah siap sedia, demikian dikatakan, sang arsitektur akan muncul. Di pintu-pintu gerbang Kapitol di Washington DC ada sebuah penggambaran upacara Masonis yang terjadi pada 1793 ketika George Washington meletakkan batu fondasinya. Jika kita merenungkan desain Washington untuk ibu kota yang akan mengemban namanya dengan gedung ini di pusatnya, kita bisa mulai memahami rencana rahasia Freemasonry pada masa itu. Kunci untuk pemahaman ini barangkali mengejutkan bagi mereka yang ingin memandang Washington sebagai teladan Kristen yang saleh adalah astrologi. Ketertarikan Freemasonry dalam arsitektur dalam astrologi memiliki akar yang kuat dalam Royal Society. Ketika Newton ditantang dalam subjek tersebut, ia berkata, "Pak, saya telah mempelajari subjek itu. Anda belum?" Elias Ashmole telah memperhitungkan sebuah horoskop untuk berdirinya Royal Exchange di London yang akan segera menjadi pusat keuangan dunia, serta Katedral St. Paul. Ketika George Washington melakukan perhitungan horoskop,
untuk pendirian gedung Capitol. Ia bertindak sesuai tradisi Freemasonis yang serius yang memetakan sejarah manusia sebagai pergerakan bintang-bintang dan planet-planet. Untuk Freemason esoteris seperti Wren dan Washington, tindakan menguduskan batu fondasi pada suatu momen yang secara astrologis menguntungkan berarti mengundang hierarki makhluk surgawi untuk turut serta dalam upacara tersebut. Penting bahwa tepat pada saat George Washington meletakkan batu fondasi gedung Capitol, Jupiter sedang terbit di ufuk timur. Frasa Anuit Coeptis yang melayang di atas piramida dalam uang kertas dolar diambil dari sebuah kalimat dalam Aeneid karya Virgil, Jupiter bantu kami dalam perbuatan kami. Frasa Novus Ordo Seclorum yang juga dapat ditemukan dalam uang kertas dolar dan yang banyak mengkhawatirkan para ahli teori konspirasi juga diadaptasi dari Virgil. Dalam Eklogs, ia menantikan datangnya sebuah zaman baru ketika orang-orang akan kembali bersatu dengan para dewa sehingga tidak akan perlu ada agama. Oleh karena itu, uang kertas tersebut menantikan datangnya akhir dominasi dunia Gereja Katolik dan awal dari sebuah era spiritual baru penuh dengan simbolisme esoteris. Uang kertas tersebut dirancang di bawah perlindungan Presiden Roosevelt, Freemason tingkat ke-33, yang diberitahu tentang simbolisme okultisme yang diberitahu tentang simbolisme okultis oleh Wakil Presiden Henry Wallace, sesama Freemason dan murid dari ahli teosofi dan seniman Nicholas Roerich. Setelah penelitian bertahun-tahun dan diperbolehkan mengakses arsip-arsip masonis, teman lama saya, David O. Wasson, menulis sebuah buku berpengaruh mengungkapkan dalam tradisi yang benar-benar gamblang rencana-rencana esoteris yang telah memotivasi para pemimpin Amerika. Ia menunjukkan bahwa segitiga besar dari jalan-jalan dengan Pennsylvania Avenue sebagai hipotenusanya oleh Washington dan Levant yang dimaksudkan untuk mencerminkan konstelasi Virgo. Ia menunjukkan lebih lanjut bahwa dalam suatu pertunjukan cahaya spektakuler untuk menyaingi pencapaian terbesar bangsa Mesir, Washington DC ditata sedemikian rupa sehingga pada tanggal 10 Agustus setiap tahunnya matahari menyinari Pennsylvania Avenue dan menyorot puncak piramida di atas menara kantor pos. Butuh seluruh buku karya David untuk memberikan catatan lengkap apa yang penting bagi sejarah ini dan membantu kita untuk menyatukan tema utamanya adalah bahwa Washington DC ditata sedemikian rupa untuk menyambut Isis, dewi yang dihubungkan dengan Virgo. Dengan demikian, Washington membangun kotanya di bawah lambang Virgo, mengundang Dewi Ibu untuk turut serta dalam takdir Amerika Serikat. Teman lama yang lain, Robert Lomas, telah menjelaskan orientasi masonis yang lebih spesifik lagi. Pada permulaan siklus Venus 8 tahunan, bintang kejora tersebut dapat terlihat dari Gedung Putih naik ke atas kubah Capitol. Kemudian pada waktu malam hari itu juga, pada bulan Februari atau sekitar tanggal 6, sang presiden akan bisa melihat zodiak tersebut, Holy Ark Freemasonry, persis saat zodiak itu muncul pada pentahbisan kuil Solomon. Kita sudah melihat bahwa teknik-teknik rahasia
untuk mencapai kondisi kesadaran yang berubah diajarkan di dalam perkumpulan-perkumpulan rahasia. Berbagai tingkat inisiasi menyebabkan berbagai tingkat kondisi yang berubah pula. Tingkat yang lebih tinggi mungkin dapat memberikan anugerah nubuat. Para inisiat besar memiliki semacam pengetahuan yang menjangkau semuanya tentang roh-roh yang lebih tinggi dan rencana mereka untuk umat manusia, sehingga mereka mampu bekerja secara sadar untuk membantu pencapaian rencana tersebut. Para inisiat dari berbagai tradisi esoteris dan dari berbagai belahan dunia telah memprediksi datangnya fajar sebelum era baru. Joachim D. dan Paracelsus menubuatkan kembalinya Elia yang bekerja di balik layar sejarah untuk membantu umat manusia menjadi cukup kuat menghadapi cobaan-cobaan yang bakal dihadapi, dengan mengundang Dewi Ibu untuk turut serta dalam takdir Amerika Serikat. Washington juga sedang menantikan sebuah takdir baru. Amerika Serikat akan menguasai dunia jika doa sungguh-sungguh dari Washington dalam batu dikabulkan dan nubuat kuno tersebut menjadi nyata. Kepala biara Tritemius yang terpengaruh oleh Joachim dan para dari dirinya memengaruhi Cornelius Agrippa dan Paracelsus telah meramalkan bahwa zaman Jibril, malaikat bulan, akan digantikan oleh zaman Mikael, malaikat matahari. Ia memperkenalkan bahwa peristiwa besar ini akan terjadi pada 1881. Kita sudah melihat dalam bab 3 bagaimana Santo Mikael berjuang melawan kekuatan jahat, memimpin bala tentara malaikat kebaikan. Kalau Freemason abad ke-18 dan ke-19 meramalkan bahwa Santo Mikael, malaikat matahari, akan datang lagi. Mikael datang untuk membawa pasukan malaikat yang rusak dan iblis yang diperkirakan akan menyerang bumi pada akhir abad ke-19 dan awal abad ke-20. Kemenangan Mikael atas pasukan ini dengan bantuan manusia akan menimbulkan berakhirnya kali juga zaman kegelapan Hindu yang telah dimulai pada 1302 dengan pembunuhan Krishna. Juga telah ditentukan secara astronomis ada 8 pembagian tahun besar. Bahkan para astrolog inisiat dari kaum Freemason menyadari bahwa Tritemius telah melakukan kesalahan kecil dalam perhitungan astronomi astrologinya dan bahwa zaman Mikael ini akan dimulai pada 1878 di seluruh dunia. Seiring mendekatnya tahun ini, terutama kaum Freemason berencana mendirikan monumen. Terutama mereka berencana mendirikan obelisk. Bangsa Mesir memandang obelisk sebagai sebuah bangunan keramat di mana Phoenix hinggap untuk menandai akhir dari satu peradaban dan awal dari peradaban yang lain. Sebuah obelisk adalah simbol kelahiran zaman baru, seperti sebuah konduktor petir raksasa. Obelisk menarik pengaruh spiritual dari matahari. Konstantin Agung telah mengubah sebuah kuil di Alexandria menjadi gereja, menahbiskan kembali obelisk yang disucikan untuk Thoth
yang berdiri di luarnya untuk malaikat Gabriel. Pada 1877, kaum Freemason di kedua belahan Atlantik berupaya mengangkut dua obelisk ini melalui laut, satu ke London. Tempat obelisk itu akan didirikan di Tanggul Victoria yang menghadap Sungai Thames dan populer dikenal sebagai Jarum Cleopatra. Obelisk itu akan didirikan pada 13 September 1878 ketika matahari berdiri pada puncaknya. Obelisk kembarannya didirikan di Central Park, New York, diatur oleh sekelompok Freemason yang dipimpin oleh anggota keluarga Vanderbilt. Mikhail, seperti yang sudah kita lihat, adalah pemimpin pasukan surgawi, dan transisi dari satu tatanan ke tatanan yang lain selalu ditandai dengan perang. Dan karena apa yang terjadi di bumi selalu merupakan gemah dari apa yang telah terjadi sebelumnya di alam rohani. Sebuah peperangan besar akan diperjuangkan di langit sebelum diperjuangkan di sini di alam rohani. Saat Freemason mendirikan sebuah obelisk di Central Park, New York, mereka memohon kepada Santo Mikhail dan semua pasukan malaikatnya meminta bantuan saat mereka berusaha mengukuhkan kepemimpinan Amerika Serikat di tengah negara-negara lain pada zaman peperangan yang akan segera dimulai. Mungkin sudah terpikirkan oleh beberapa pembaca bahwa obelisk juga ditempatkan dengan kemencolokan yang sama dalam konteks gerejawi. Misalnya obelisk yang didirikan oleh para Indisian di halaman depan Santo Petrus di Roma. Jajaran atas dari hierarki gereja ingin melindungi jemaahnya dari pengetahuan sadar akan akar astral dari agama mereka. Akan tetapi, monumen-monumen ini berfungsi pada tingkat yang berbeda. Mereka mengundang makhluk-makhluk tanpa wujud dan hierarki spiritual. Mereka memengaruhi orang-orang pada tingkat di bawah kesadaran, tingkat di mana makhluk-makhluk besar tanpa wujud keluar masuk dari ruang mental kita. Para inisiat di dalam dan di luar gereja menciptakan karya-karya besar seni dan arsitektur untuk membantu mengkondisikan umat manusia untuk evolusi masa depannya. Mereka juga mengandung cukup banyak petunjuk bagi mereka yang berpikiran untuk menguraikan kode mereka.